Baik, video kali ini akan membahas faktur pajak, diantaranya 1. Tata cara pengisian faktur, 2. Kode dan nomor seri faktur, 3. Pembatalan faktur pajak, 4. Faktur pajak pedagang eceran, 5. Faktur pajak gabungan, dan yang keenam, dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Mari kita mulai pada pembahasan yang pertama, pengisian keterangan faktur pajak. Setiap BKP wajib menerbitkan faktur pajak ketika melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Faktur pajak harus berisi keterangan yang lengkap, jelas, dan benar. Beberapa informasi yang wajib dicantumkan antara lain: A. Nama, alamat, dan NPWP penjual. B. Identitas pembeli yang dapat berupa NPWP, NIK, atau nomor paspor tergantung jenis subjek pajaknya. C. Jenis barang atau jasa yang diserahkan. D. Harga jual atau penggantian serta potongan harga. I. Jumlah BPR dan BPNBM. F. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur. G. Nama serta tanda tangan elektronik penanda tangan. Untuk penyerahan ke pedagang eceran, identitas pembeli tidak wajib dicantumkan. Selain itu, pada jenis BKP tertentu seperti kendaraan bermotor, tanah dan bangunan, atau barang yang masuk kawasan bebas pajak, terdapat informasi tambahan seperti S-Kode atau detail barang yang lebih lengkap. Dalam pengisian DPP atau dasar pengenaan pajak, BKP harus membulatkan angka sesuai ketentuan. Jika desimal kurang dari 0,50 dibulatkan ke bawah. Jika 0,50 atau lebih dibulatkan ke atas. Selanjutnya kita akan membahas materi kedua yaitu kode dan nomor seri faktur pajak. Per 1 Januari tahun 2025 memperkenalkan format baru nomor seri faktur pajak NSFP yang kini berjumlah 17 digit, terdiri dari A. 2 digit kode transaksi, B. 2 digit kode status, C. 13 digit nomor seri otomatis dari sistem Koretas. Terdapat 10 jenis kode transaksi, mulai dari kode 01 untuk penyerahan biasa, kode 02 dan 03 untuk penyerahan kepada pemungut PPN, hingga kode 10 untuk jenis penyerahan yang tidak termasuk kode lainnya. Ketentuan ini membantu DJP mengidentifikasi jenis transaksi secara lebih spesifik. Kode status menunjukkan apakah faktur pajak tersebut adalah normal. Kode 00 atau faktur pengganti ke-1, kedua, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan ketiga yakni pembatalan faktur pajak. PKP dapat membatalkan faktur pajak dalam 2 kondisi. 1. Jika transaksi BKP JKP dibatalkan. 2. Didapat kesalahan identitas pembeli. Pembatalan hanya dapat dilakukan jika SPT masa PPN. Masa yang sama masih dapat dibetulkan dokumen pendukung seperti pembatalan kontrak wajib tersedia. Pada era Koretakes, pembatalan faktur tidak bisa dilakukan sepihak oleh penjual. Pembeli harus memberikan konfirmasi terlebih dahulu agar pembatalan sah. Untuk PKP toko retail yang menerbitkan faktur pajak kepada turis asing, pembatalan tidak diperbolehkan jika faktur sudah diajukan untuk VAT refund. Selanjutnya materi keempat yakni faktur pajak pedagang eceran. Pedagang eceran adalah PKP yang menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir. Faktur pajak. Pedagang eceran berbeda dari faktur pajak biasa karena A. Tidak perlu mencantumkan identitas pembeli. B. Tidak membutuhkan tanda tangan penjual. C. Formatnya lebih sederhana dan dapat berupa nota kontan, surat, karcis, atau dokumen sejenis. D. Namun faktur pajak eceran tidak boleh digunakan untuk penyerahan tertentu seperti kendaraan bermotor, tanah dan bangunan, pesawat, kapal pesiar, atau jasa penyewaan alat angkut. PPN yang tercantum dalam faktur pajak eceran tidak dapat dikreditkan oleh pembeli. Pelaporan dilakukan dalam SPT masa PPN pada bagian penyerahan di Gunggung. Materi yang kelima yaitu mengenai faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan adalah faktur yang mencakup seluruh penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli yang sama dalam 1 bulan. Syarat-syarat pentingnya: A. Hanya boleh untuk pihak pembeli yang sama. B. Isi keterangan sama dengan faktur pada umumnya, namun mencakup beberapa transaksi. C. Jika penyerahan menggunakan kode transaksi yang berbeda, faktur gabungan harus dibuat terpisah untuk setiap kode transaksi. D. Tidak dapat digunakan untuk penyerahan yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, ditanggung pemerintah,
atau dibebaskan. E. Harus diterbitkan paling lambat akhir bulan, terjadinya penyerahan. Materi ke-6 yakni membahas dokumen tertentu yang disamakan dengan faktur pajak. DJP juga menetapkan beberapa dokumen yang setara dengan faktur pajak, sehingga PKP tidak perlu membuat faktur pajak tambahan. Contohnya, A. Bukti tagihan listrik, air minum, atau telekomunikasi. B. Pemberitahuan ekspor barang PIB. C. Pemberitahuan impor barang PIB. D. Tiket dan dokumen angkutan udara. E. Bukti pungut atas pemanfaatan JKP atau BKP dari luar negeri. F. Dokumen di kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus KEK, hingga PMSA. Dokumen-dokumen tersebut dianggap memenuhi syarat, formal dan material sebagai faktur pajak selama mencantumkan identitas yang diwajibkan dan dilampiri dokumen pendukung.